Rhoma Irama, karir, keluarga dan kontroversinya. Hai assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Ray, salam sehat. Menurut Wikipedia, Raden Haji Rhoma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama, lahir tanggal 11 Desember tahun 1946, adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia, pencipta lagu dan gitaris keturunan Sunda. Rhoma Irama pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan, tanggal 1 Oktober tahun 1997 sampai tanggal 1 Oktober tahun 1999. Presiden, Soeharto, B.J. Habibie, Grup Parlemen, FK Pedaerah Pemilihan, Jakarta. Informasi pribadi, lahir, Rhoma Irama, tanggal 11 Desember tahun 1946, umur 75. Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Partai politik, Golkar. Istri, Veronica Agustina, bercerai. Rika Rasim, Angel Lelga, bercerai. Marwa Ali, anak perkawinan dengan Veronica. Debbie Veramasari, Vicky Zulfikar, Romi Syahrial, perkawinan dengan Marwa Ali. Ridho Irama, Nazila, pekerjaan, penyanyi penulis lagu, pemusik, produser rekaman, pendakwah, pengusaha, pemeran. Situs web, rhomairama.info. Karir, musik. Nama lain Raja Dangdut. Genre, dangdut. Instrumen, vokal, gitar. Tahun aktif 1958 sampai sekarang. Label, Soneta, Falcon, Blackboard, GP, HP, Musika Studios. Artis terkait, Soneta Group. A. Rafiq, Elvi Sukaesih. Mulai akhir 1960-an, ia memulai karir musiknya sebagai Rhoma Irama sebagai bagian dari band pop orkes Melayu Purnama, merintis beberapa elemen musik dangdut. Dia kemudian membentuk bandnya Soneta Group, mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh Barat, Melayu, dan Bollywood. Dari akhir 1970-an, ia mulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi Islam, memimpin budaya musik populer yang saleh, selama puncak ketenarannya di tahun 1970-an, ia dijuluki, Raja Dangdut, dengan grup sonetanya. Ia juga membangun karirnya di industri film. Ia juga aktif di arena politik, dengan riwayat bergabung dengan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan PPP. Keluarga Rhoma Irama, orang tua yaitu, ayah, Raden Burda Anggawirya, ibu, Tuti Juwariah, saudara yaitu, Atang Ruhyati, Atik, Adang, Beni Muharam, Beben, Wendy Herman, Hidayat, Yayat, Ens Nurjana, Ana Bahven, Dedi Hasanuddin, Dedi Irama, Heni Nuraini, Heri Supriyatna, Heri Irama, Nita Juwita, Rudi Hoirudin, Rina, Rini. Pasangan yaitu,
1.2 Veronica Agustina. Anak, Debbie Vera Masari, Vicky Zulfikar, Romi Syahrial. 3 Frika Rasim. 4. Arwa Ali. Anak, Muhammad Ridho, Nazila. Gita Andini Saputri. Anak, Adam Gifari. 5 Angel Lelga. Diskografi. Album pop. Jangan Kau Marah, The Galaxies, 1967. Di Rumah Saja, Zainal Combo, 1967. Sip-sipan Bedue, Zainal Combo, 1967. Jangan Dekati Aku, Zainal Combo, 1968. Biarkan Aku Pergi, Zainal Combo, 1968. Aneka lagu pop Vol 1, The Galaxies, Zainal Combo, 1968. Album, Melayu. Pelita Hidup, OM. Candraleka, 1968. Jangan Putus Asa, OM. Purnama, 1968. Kebinaria, OM. Purnama, 1969. Aku Saudaramu, OM. Purnama, 1969. Ke Pasar Minggu, OM. Purnama, 1969. Malam Cemerlang, OM. Purnama, 1970. Malam Gembira, OM. Purnama, 1970. Usah Diganggu, OM. Purnama, 1970. Cukup Satu, OM. Purnama, 1970. Melodi Cintaku, OM. Purnama, 1970. Kisah di Bulan Juni, OM. Purnama, 1970. Pendekar Melayu, Zainal Combo, 1971. Di Dalam Bemo, OM. Pancaran Muda, 1971. Jango, OM. Prahasta, 1971. Sayonara, Anak Pertama El Sitara, 1972. Indan Deep El Sitara, 1972. Tukang Ramal El Sitara, 1972. Bertamu, OM. Sagita, 1972. Satu Antara Dua, OM. Sagita, 1972. Album, Dangdut. Ratu dan Raja, 1972. Pemburu, 1973. Risalah Penyanyi, 1973. Janda Kembang, Kelanai, 1973. Tiada Lagi, 1973. Dangdut, 1974. Berbulan Madu, 1974. Joget, 1974. Berpacaran Kelana 2, 1974. Kemonas, 1974. Gelandangan, 1975. Album Volume. Vol 1 Begadang, 1973. Vol 2 Penasaran, 1974. Vol 3 Rupiah, 1975. Vol 4 Darah Muda, 1975. Vol 5 Musik, 1976. Vol 6 135 juta, 1976. Vol 7 Santai, 1977. Vol 8 Hak Azazi, 1978. Vol 9 Begadang 2, 1978. Vol 10 Sahabat, 1979. Vol 11 Indonesia, 1981. Vol 12 Renungan Dalam Nada, 1982. Vol 13 Emansipasi Wanita, 1984. Vol 14 Judi, 1988. Vol 15 Gali Lobang Tutup Lobang, 1989. Vol 16 Bujangan, 1994.
Movie soundtrack yaitu Oma Irama Penasaran, 1976. Gitar Tua Oma Irama, 1977. Darah Muda, 1977. Begadang, 1978. Berkelana I, 1978. Berkelana Dua Piano, 1978. Raja Dangdut, 1979. Cinta Segitiga, Lain Kepala Lain Hati, 1979. Kamelia, 1979. Perjuangan dan Doa, 1980. Melodi Cinta, 1980. Badai di Awal Bahagia, 1981. Sebuah Pengorbanan, 1982. Satria Bergitar, 1983. Cinta Kembar, 1984. Pengabdian, 1984. Kemilau Cinta di Langit Jingga, 1985. Menggapai Matahari I, 1986. Menggapai Matahari II, 1987. Nada-nada Rindu, Riza Umami, 1987. Bunga Desa, 1988. Jaka Suara, 1990. Nada dan Dawah, 1991. Tabir Biru, 1993. Sajadah Kabah, 2011. Album spesial yaitu Sekar Catur OGSS. Bhinneka Tunggal Ika, 1971. Idi Papa Genit Debi Irama, 1976. Remaja dan Bulan Nafiri, 1977. Cok Kali Gacok Debi Irama, 1977. Tak Berdaya, 1980. Ia Jamilah, OG. Alfata, 1983. Bulbul, OG. Alfata, 1983. Anak Yang Malang, 1986. Nada-nada Rindu Elvi Sukaesih, 1988. Renungkan Karisma, Sagita, 1988. Sahar Talail, OG. Al-Badr, 1988. Kabar dan Dosa Karisma, Sagita, 1989. Purnama, 1993. Sivana, 1994. Gulali, 1995. Partai Idaman, 2015. Mini album yaitu Lebaran Takbiran, 1984. Tiga Bencana, 5 miliar OG. Al-Badr, 1989. Salawat Nabi, 1991. Puja, Wahai Pesona, 1997. Asa, Gala-Gala, 2010. Virus Corona, Coronavirus, 2020. Album Associated yaitu Parade 111 Bintang Gemerlap All Pami, 2006. Ace, Virus 2017. Single yaitu Pemilu, 1982. Persaingan, 1986. Kehilangan Tongkat, 1993. Rana Duka, 1994. Stres, 1995. Viva Dangdut, 1996. Reformasi, 1998. Kampung Dangdut, 2006. Rabana, 2018. Akhlak, 2019. Mahiteli, 2021. Rela, 2022. Album, single plus remake, yaitu Haji, 1988, 1991. Mira Santika, 1997. Euforia, 1999. Jana Jana, 2008.
Remake album. 17 soundtrack Nafiri, modern, La Ilaha Illallah, 1989. Haram 90, 1990. Stop JMFI 1991, 1991. Syahdu 2001, 2001. Asmara Terajana, 03, 2003. Virus Corona, Rabana Anissa Rahman, 2020. Remake single. Haram APSF 80-81, 1981. Baca, Derita Tiada Akhir 95, 1995. Kurang Garam, Risalah Penyanyi, 14/2014. Tulus Hati Luhur Budi Andai, 20/2020. Dosa Yang Menghantui, Anissa Rahman, 2021. Andai Kau Tahu, La Ilaha Illallah, Ungu, 2022. Live. Pementasan Soneta 82, Stede Tambak Sari Surabaya, 1983. Live Soneta Show, Stede Negara Kuala Lumpur, 1985. Live Show Soneta, Stede Negara Kuala Lumpur, 1992. Live at Synchronize Fest 2018-2019. Movie. Oma Irama Penasaran, 1976. Gitar Tua Oma Irama, 1977. Darah Muda, 1977. Begadang, 1978. Roma Irama Berkelana I, 1978. Roma Irama Berkelana II, 1978. Raja Dangdut, 1979. Cinta Segitiga, 1979. Kamelia, 1979. Perjuangan dan Doa, 1980. Melodi Cinta, 1980. Badai di Awal Bahagia, 1981. Sebuah Pengorbanan, 1982. Satria Bergitar, 1983. Cinta Kembar, 1984. Pengabdian, 1984. Kemilau Cinta di Langit Jingga, 1985. Menggapai Matahari I, 1986. Menggapai Matahari II, 1987. Nada-nada Rindu, 1987. Bunga Desa, 1988. Jaka Suara, 1990. Nada dan Dakwah, 1991. Tabir Biru, 1993. Dawai Dua Asmara, 2010. Sajadah Kabah, 2011. Sajadah Kabah 2, 2014. TV Series. Ibnu Sabil, 2002. Kampung Dangdut, 2006. Cinta dan Doa, 2008. Banyak Jalan Menuju Roma, 2020. Sentuhan Ilahi, Virus Corona, 2020. Sentuhan Ilahi, Hakikat Kurban, 2020. Banyak Jalan Menuju Roma Tingkat 2, 2020. Dosa Yang Menghantui, 2021.
Profil. Awal kariernya di dunia hiburan, ketika mulai dikenal sebagian bintang film kanak-kanak. Jenderal Kancil, sekitar tahun 1958. Kariernya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun, Roma sudah menjadi penyanyi, gitaris, pimpinan dan musisi ternama. Setelah jatuh bangun ia menjadi penyanyi, gitaris pertama, gitar ritme, gitar pengiring, lead guitar, dan pimpinan dalam mendirikan band musik. Mulai membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharam menjadi penyanyi, gitaris kedua, gitar utama, gitar melodi, lead guitar, dan 3 orang tahun 1959. Roma dan Benny penyanyi duet itu adalah Everly Brothers, dua penyanyi Inggris bersaudara yang kembar. Roma dan Benny adalah penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brothers di Tornado. Kemudian ia menjadi pemain gitar utama, penyanyi dan pimpinannya yang menggantikan posisi kakaknya Benny Muharam yang sudah keluar ketika Tornado memutuskan untuk dibubarkan saja. Tornado menjadi membentuk Gaihen saja tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk Orkes Candraleka, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Roma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Berdasarkan data penjualan kaset, dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Roma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia. Ini catatan sampai pertengahan 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas, tulis majalah Tempo, tanggal 30 Juni tahun 1984. Sementara itu, Roma sendiri bilang, saya takut publikasi. Ternyata, saya sudah terseret jauh. Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri tetapi ia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Sering dalam konser Rhoma Irama, penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1973, Rhoma mencanangkan semboyan, Voice of Muslim, Suara Muslim, yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Menurut Ahmad Albar, penyanyi rock Indonesia, Rhoma pionir. Pintar mengawinkan orkes Melayu dengan rock. Tetapi jika kita amati ternyata bukan hanya rock yang dipadu oleh Rhoma Irama tetapi musik pop, India, dan orkestra juga, inilah yang menyebabkan setiap lagu Rhoma memiliki cita rasa yang berbeda. Bagi para penyanyi dangdut lagu Rhoma mewakili semua suasana ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lain. Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Bang Rhoma, karena semua menyukai lagu Rhoma, begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV. Rhoma juga sukses di dunia film, setidaknya secara komersial. Data PT Perfin menyebutkan, hampir semua film Rhoma selalu laku. Bahkan sebelum sebuah film selesai diproses, orang sudah membelinya. Satria Bergitar, misalnya, film yang dibuat dengan biaya 750 juta rupiah ini, ketika belum rampung sudah memperoleh pialang 400 juta rupiah. Tetapi, Rhoma tidak pernah makan dari uang film. Ia hidup dari uang kaset, kata Benny Muharam, kakak Rhoma, yang jadi produser PT Rhoma Film. Hasil film tersebut antara lain disumbangkan untuk masjid, yatim piatu, kegiatan remaja, dan perbaikan kampung. Ia juga terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting PPP, setelah terus dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Rhoma sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan yakni mewakili seniman dan artis pada tahun 1993. Pada pemilu 2004 Rhoma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS. Rhoma Irama sempat kuliah di Universitas tanggal 17 Agustus Jakarta, tetapi tidak menyelesaikannya. Ternyata belajar di luar lebih asyik dan menantang, katanya suatu saat. Ia sendiri mengatakan bahwa ia banyak menjadi rujukan penelitian ada kurang lebih 7 skripsi tentang musiknya telah dihasilkan.
Selain itu, peneliti asing juga kerap menjadikannya sebagai objek penelitian seperti William H. Frederick, doktor sosiologi Universitas Ohio, AS yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Rhoma Irama pada masyarakat. Pada bulan Februari tahun 2005, dia memperoleh gelar doktor honoris causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut. Namun gelar tersebut dipertanyakan banyak pihak karena universitas ini diketahui tidak mempunyai murid sama sekali di Amerika Serikat sendiri, dan hanya mengeluarkan gelar kepada warga non-AS di luar negeri. Selain itu, universitas ini tidak diakreditasikan oleh pemerintah negara bagian Hawaii. Sebagai musisi, pencipta lagu, dan bintang layar lebar, Rhoma selama kariernya, seperti yang diungkapkan, telah menciptakan kurang lebih 1.000 buah lagu dan bermain di lebih 20 film. Pada tanggal 11 Desember tahun 2007, Rhoma merayakan ulang tahunnya yang ke-61 yang juga merupakan perayaan ultah pertama kali sejak dari Orok, sekaligus pertanda peluncuran website pribadinya, rajadangdut.com. Peralatan. Sepanjang lebih dari 40 tahun kariernya, ia terkenal sebagai penyanyi yang sering sekali bergonta-ganti gitar, dan hebatnya gitar yang ia pakai bukanlah gitar sembarangan. Ketika musik rock and roll dan dangdut masih dianggap kampungan baik karena lagu-lagunya, gaya penyanyinya, maupun instrumen alat musiknya pada tahun 60-an dan 70-an, Rhoma Irama justru melawan anggapan tersebut yang ditandai dengan revolusi musik dangdut. Revolusi yang tidak hanya mencakup irama dangdut dan gaya bermusiknya, tapi juga instrumen yang digunakan terutama gitar. Sepanjang kariernya Rhoma hanya menggunakan 3 merek gitar saja yaitu Gibson, Fender, Rickenbacker dan Steinberger. Gibson S330. Gitar ini digunakan pertama kali Rhoma Irama dipakai Gibson S330 di Tornado saat membentuk awal kariernya, sekitar tahun 1959 sampai 1962. Gibson SG Special. Setelah mendirikan Gaihen Rhoma Irama beralih ke Gibson SG Special yang berwarna red and black di Gaihen. Fender Telecaster Deluxe. Gitar ini digunakan Rhoma Irama di saat berambut gondrong, sekitar tahun 1970-an. Fender Stratocaster CBS. Setelah mendirikan Soneta Rhoma Irama beralih ke Fender Stratocaster era CBS yang berwarna natural wood ditempeli stiker Soneta pada bodi depannya. Rickenbacker 481. Sebuah gitar yang langka, dipakai oleh Rhoma Irama untuk membawakan lagu, La Ilaha Illallah, dalam film Raja Dangdut. Fender Stratocaster Anniversary 25 Teh. Gitar Stratocaster Anniversary ini merupakan gitar yang banyak mencetak lagu-lagu hit Rhoma Irama bersama Soneta. Fender Stratocaster CBS White. Gitar ini digunakan Rhoma Irama, dan banyak terlihat dalam film Camellia, Perjuangan dan Doa, dan Melodi Cinta.
Fender Stratocaster CBS Red. Konon merupakan gitar andalan Rhoma Irama saat show pada akhir 1980-an, gitar ini pun dibawa ketika live di Kuala Lumpur pada tahun 1985. Gitar ini juga menjadi cover album Stop Steinberger GM1T. Gitar yang didapatkan dengan penuh perjuangan oleh Rhoma Irama dan sebagai trademark dari Raja Dangdut. Setelah Fender dan beberapa gitar merek lain, Rhoma lantas beralih ke Steinberger, sebuah gitar headless yang dibelinya di Hong Kong pada 1980, saat ia menjalani sebuah syuting film. Kala itu ia melihat gitar ini menggantung di sebuah etalase toko musik bernama Tom Lee Music Shop. Ia tertarik dan ingin membelinya, namun si penjual tidak melepasnya lantaran itu hanya prototipe dan tidak dijual. Namun Rhoma tidak patah arang, selama 3 hari berturut-turut ia kembali mendatangi toko itu. Dan di hari ketiga, saat si penjual sedang membaca majalah Asia Week, dia langsung terkejut melihat ada Rhoma Irama yang dinobatkan sebagai Southeast Asia Superstar oleh majalah tersebut. "Ini kamu?" tanya penjual gitar sambil menunjuk foto saya di dalam majalah, kenang Rhoma. Saya jawab, "Iya." "Wah, kalau gitu saya harus telepon Ned Steinberger sekarang." "Halo Tuan Steinberger, ini ada Southeast Asia Superstar minta gitar sampel yang ada di toko. Hahaha, dan saya langsung dikasih dengan harga sekitar 20 jutaan rupiah waktu itu. Sampai sekarang gitar itu masih saya pakai. Dan sekarang saya udah punya 3 gitar Steinberger, 2 warna hitam dan 1 warna putih. Saya juga pernah beli sepasang yang seri Spirit tapi kurang enak. Kalau yang sekarang saya pakai enak banget, fretnya 24 lebih panjang dari Fender, necknya juga lebih kecil dan pas buat tangan saya. Dari segi sound juga lebih cocok. 1. Diarsipkan 201705-19 di Wayback Machine. Gitar ini pun sering dimodifikasi oleh Rhoma Irama. Awalnya memiliki 1 pickup dan kini menjadi 2 pickup sehingga mirip dengan Steinberger GM2 series. Ada pula gitar Steinberger yang dimodif menggunakan pickguard putih dan kini menjadi hitam. Steinberger GP2S, Aswad. Merupakan Steinberger kedua Rhoma Irama yang digunakan ketika Steinberger GM1T yang masih 1 pickup soundnya kurang cocok. Gitar ini diberi nama Aswad di film Menggapai Matahari. Gitar ini pun pernah dipakai menjadi reed di klip Judi dan Haram setelah Steinberger GM1T selesai diperbaiki. Steinberger Custom Rhoma Irama merupakan gitar Steinberger ketiga yang digunakan Rhoma Irama. Memiliki konfigurasi pickup single coil. Gitar ini digunakan pada klip Setan Pasti Kalah di film Tabir Biru. Gitar ini buatan Pak Deyanto, teknisi khusus gitar Rhoma Irama, yang brandnya tertulis Rhoma Irama di bagian atas bodi gitar. Soneta Record, SR, Guitar. Merupakan gitar custom yang dijadikan properti oleh Rhoma Irama. Gitar ini tak pernah dipakai live karena memang kapasitas gitar ini hanya sebagai aksesoris. Steinberger Gu7 Deluxe. Gitar ini gitar yang dipakai pada tahun 2000-an. Steinberger ini buatan Korea, Music Yo. Steinberger ini merupakan gitar Steinberger keempat Rhoma Irama. Diskografi. Sebelum Soneta, album pop, bersama The Galaxis Band, Jangan Kau Marah, bersama Zainal Combo Band, Jangan Dekati Aku, Di Rumah Saja, Sip-Sipan Bedue, Biarkan Aku Pergi, album Melayu, bersama Orkes Melayu Candraleka, DBP, Umar Alatas, Pelita Hidup, bersama Orkes Melayu Purnama, DBP, Awap Abdullah, Kebinaria, Orkes Melayu Purnama, Melodi Cintaku, Usah Diganggu, Malam Cemerlang, Aku Saudaramu, Ke Pasar Minggu, Malam Gembira, bersama Orkes Melayu Sagita, DBP. Beni Muharam, Bertamu, bersama Orkes Melayu Pancaran Muda, DBP. Zakaria, Di Dalam Bemo, bersama Orkes Melayu El Sitara. Indandip, Tukang Ramal, Anak Pertama, bersama Orkes Melayu Soneta. Ratu dan Raja, Pemburu, Risalah Penyanyi, Dangdut, Surat Terakhir, Ke Monas, Berbulan Madu, Gelandangan, Joget, Janda Kembang, Berpacaran, Tiada Lagi, album Soneta Volume Series, Soneta Volume 1 Begadang, 1974, Soneta Volume 2 Penasaran, 1974.
Soneta volume 3 rupiah, 1975. Soneta volume 4 Darah Muda, 1976. Soneta volume 5 Musik, 1976. Soneta volume 6 135 juta, 1976. Soneta volume 7 Santai, 1977. Soneta volume 8 Hak Azazi, 1977. Soneta volume 9 Begadang 2, 1978. Soneta volume 10 Sahabat, 1978. Soneta volume 11 Indonesia, 1981. Soneta volume 12 Renungan Dalam Nada, 1982. Soneta volume 13 Emansipasi Wanita, 1984. Soneta volume 14 Judi, 1988. Soneta volume 15 Gali Lobang Tutup Lobang, 1989. Soneta volume 16 Bujangan, 1990. Movie Soundtrack Album, Oma Irama Penasaran, Gitar Tua, Darah Muda, Begadang, Berkelana 1, Berkelana 2, Raja Dangdut, Kamelia, Cinta Segitiga, Perjuangan dan Doa, Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Sebuah Pengorbanan, Cinta Kembar, Pengabdian, Satria Bergitar, Kemilau Cinta di Langit Jingga, Menggapai Matahari I, Menggapai Matahari 2, Nada-Nada Rindu, Bunga Desa, Jaka Suara, Nada dan Dakwah, Tabir Biru, Dawai Dua Asmara, Sajadah Kabah, Ibnu Sabil, Album Solo, Pemilu, 1982, Album Konser Soneta 1, 1983, Takbir Lebaran, 1984, Persaingan, 1986, Haji, 1988, Modern, 1989, Haram, 1990. Purnama, 1991. Kehilangan Tongkat, 1993. Rana Duka, 1994. Sivana, 1994. Stres, 1995. Seni, 1995. Baca, 1995. Gulali, 1995. Viva Dangdut, 1996. Mira Santika, 1997. Puja, 1997. Reformasi, 1998. Solawat Nabi, 1999. Draft Guide to the Music of Indonesia, 2000. Euforia, 2000. Syahdu, 2001. Asmara, 2003. Jana Jana, 2008. Aza, 2010. Ukhuwah, 2011. Kurang Garam, 2014. Album Partai Idaman, 2015. Edisi khusus. Boxset 50 tahun Soneta Group.
Film Krisis X, 1975, Oma Irama Penasaran, 1976, Gitar Tua Oma Irama, 1977, Darah Muda, 1977, Roma Irama Berkelana 1, 1978, Roma Irama Berkelana 2, 1978, Begadang, 1978, Raja Dangdut, 1978, Cinta Segitiga, 1979, Kamelia, 1979, Perjuangan dan Doa, 1980, Melodi Cinta Roma Irama, 1980, Badai di Awal Bahagia, 1981, Sebuah Pengorbanan, 1982, Satria Bergitar, 1984, Cinta Kembar, 1984, Pengabdian, 1985, Kemilau Cinta di Langit Jingga, 1985, Menggapai Matahari, 1986, Menggapai Matahari 2, 1986, Nada-Nada Rindu, 1987, Bunga Desa, 1988, Jaka Suara, 1990, Nada dan Dakwah, 1991, Tabir Biru, 1993, Dawai Dua Asmara, 2010, Sajadah Kabah, 2011, Sinetron Ibnu Sabil, 2002, Kampung Dangdut, 2006, Roma Irama, Cinta dan Doa, 2018, Banyak Jalan Menuju Roma, 2020, Banyak Jalan Menuju Roma Tingkat 2, 2020, FTV Sentuhan Ilahi, Virus Corona, 2020, Sentuhan Ilahi, Hakikat Kurban, 2020, Dosa yang Menghantui, 2020. Prestasi dan pengakuan. Tahun 1971, juara satu lomba menyanyi tingkat ASEAN di Singapura. Dekade 70-an, Roma banyak mendapatkan penghargaan puluhan pilingan emas atau yang disebut Golden Record atas kesuksesan penjualan kaset-kasetnya. Agustus tahun 1985, majalah Asia Week edisi 16 menempatkan Roma Irama sebagai Raja Musik Asia Tenggara, setelah memuat liputan pertunjukan soneta grup di Kuala Lumpur. Tahun 1992, Roma mendapatkan pengakuan oleh dunia musik Amerika, saat majalah Entertainment edisi Februari tahun tersebut mencantumkannya sebagai The Indonesian Rocker. Akhir April tahun 1994, Roma Irama menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Mer. Tanaka dari Live Record Jepang di Tokyo. Sebanyak 200 buah judul lagunya akan direkam ke dalam bahasa Inggris dan Jepang, untuk diedarkan di pasar internasional.
Rencananya lagu-lagu tersebut akan dibuat dalam bentuk Laserdisc LD, dan Compact Disc CD. Legenda Dangdut Indonesia, Anugerah Dangdut Indonesia tahun 1997. Pengaransemen musik terbaik lagu Euforia, TPI Award tahun 2000. Special Legend of Music, Anugerah Musik Indonesia RCTI tahun 2002. Tanggal 16 November tahun 2007 Roma menerima penghargaan sebagai The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Bersama Elvi Sukaesih mendapatkan penghargaan dari Museum Dunia Rekor Indonesia, MURI, dengan kategori Raja dan Ratu Dangdut Indonesia. Tanggal 23 Desember tahun 2007 Roma menerima Lifetime Achievement Award pada penyelenggaran perdana Anugerah Musik Indonesia, AMI, Dangdut Award. Album Begadang masuk dalam 150 album terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Diabadikan oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Roma telah menciptakan 1000 lebih lagu dangdut, sekaligus memperoleh predikat pencipta lagu dangdut terlaris. Tahun 2009, Presiden SBY menganugerahkan penghargaan kepada Rhoma Irama sebagai seniman Indonesia terbaik. Rhoma Irama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai penyanyi legenda. Mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa dalam bidang musik yang diterimanya dari 2 universitas berbeda, yaitu dari Northern California Global University dan dari American University of Hawaii, keduanya dari Amerika. Nama Rhoma Irama diabadikan sebagai nama piala untuk 6 kategori permainan instrumen musik dangdut. Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Reform Institute 2008, menempatkan Rhoma di atas penyanyi maupun grup-grup musik seperti Ungu, Peter Pan, Iwan Fals, maupun Dewa 19. The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Lifetime Achievement Award 2011, SCTV. 9. Lifetime Achievement Award 2014, MNCTV Dangdut Award 2014. 10. Hak Kekayaan Intelektual, HKI, dari Kementerian Hukum dan HAM, 2014. 11. Muslim Choice Award, 2018. Legenda Dangdut Paling Mantul, Anugerah Dangdut Indonesia 2019.